Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Sugiansyah dari kelas IE 20B1 Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akidah untuk tugas UTS Pendidikan Agama Islam. Kata akidah diambil dari kata dasar al-aqdu, yaitu al-rob, ikatan, dan al-ibram, pengesahan, dan al-ihkam, penguatan. At-tawatasuk, menjadi kokoh, kuat. Asyishadu, bikuah, pengikatan dengan kuat. At-tamasuk, pengokohan. Dan al-itsbatu, penetapan. Di antaranya juga mempunyai arti al-yakin, keyakinan, dan al-zazmu, penetapan. Al-aqdu, ikatan, lawan kata dari al-halu, penguraian, pelepasan, dan kata tersebut diambil dari kata kerja. Aqadahu, yakiduhu, mengikatnya. Aqdan, ikatan sumpah, dan uqdatun, nikah, ikatan menikah. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Al-Maidah ayat 89. Secara terminologi, menurut Abu Bakar Jabir al-Zazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum, aksioma oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipastikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Secara etimologi, akidah berasal dari kata aqd yang berarti pengikatan. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seorang. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap suatu. Secara syar'a, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kepada qadar, baik yang baik maupun yang buruk, rukun iman. Dalilnya adalah QS Al-Kahfi ayat 110, QS Az-Zumar ayat 65, QS Az-Zumar 2-3, QS An-Nahl ayat 36, QS Al-Arab ayat 59, 65, 73, dan 85. Dalam syahadat berasal dari kata al-Arab al-aqdu yang berarti obligasi, di tausiku yang berarti keyakinan, kuat atau keyakinan, al-ihkamu yang berarti menegaskan, dan ar-rabtu bikuwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah terminologi, keyakinan adalah iman yang teguh dan yakin bahwa tidak ada sedikit pun keraguan bagi mereka yang percaya di dalamnya. Jadi akidah Islamiyah adalah iman yang teguh dan terikat pada Allah dengan semua pelaksanaan kewajiban, tauhid, dan menaatinya. Percaya pada malaikatnya, rasul, buku-buku mereka, nasib baik dan buruk, dan percaya seluruh tidak memiliki prinsip-prinsip autentik agama teologi Islam. Kasus yang tak terlihat, iman, dan dalam apa yang ijma, konsensus dari salafus salih dan semua khothi, berita pasti, baik secara ilmiah dan amaliyah, yang telah ditentukan sesuai dengan Al-Quran dan autentik sunnah dan ijma salafah as-salih. Akidah adalah tauqifiyah, artinya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya. Karena itulah sumber-sumbernya terbatas kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah, tentang apa-apa yang wajib baginya dan apa yang harus disucikan darinya, melainkan Allah sendiri. Dan tidak ada seorang pun sesudah Allah yang mengetahui tentang Allah selain Rasulullah SAW.
Oleh karena itu, manhaj as-salafus salih dan para pengikutnya dalam pengambilan akidah terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kitab Tauhid 1, Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Akidah tersebut dalam tubuh manusia ibarat kepalanya, maka apabila suatu umat sudah rusak, bagian yang harus direhabilitasi adalah akidahnya terlebih dahulu. Di sini pentingnya akidah ini, apalagi ini menyangkut kebahagiaan dan keberhasilan dunia dan akhirat. Akidah merupakan kunci kita untuk menuju surga. Akidah juga menjadi dasar dari seluruh hukum-hukum agama yang berada di atasnya. Akidah Islam adalah tauhid, yaitu menegaskan Tuhan yang diungkapkan dalam syahadat pertama. Sebagai dasar, tauhid memiliki implikasi terhadap seluruh aspek kehidupan keagamaan seorang muslim, baik ideologi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Akidah sebagai dasar utama sejarah Islam. Akidah sebagai dasar utama ajaran Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Akidah mengikat seorang muslim sehingga ia terikat dengan segala aturan hukum yang datang dari Islam. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam ajaran Islam. Seluruh hidupnya didasarkan kepada ajaran Islam. Akidah menurut firqah. Ada beberapa istilah lain yang dipakai oleh firqah sekte selain Ahlus Sunnah sebagai nama dari ilmu akidah, dan yang paling terkenal di antaranya adalah ilmu kalam. Penamaan ini dikenal di seluruh kalangan aliran teologis mutakallimin, pengagum ilmu kalam, seperti aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan kelompok yang sejalan dengan mereka. Nama ini tidak boleh dipakai karena ilmu kalam itu sendiri merupakan suatu hal yang baru lagi diadakan dan mempunyai prinsip tawakul, mengatakan sesuatu atas nama Allah dengan tidak dilandasi ilmu, dan larangan tidak bolehnya nama tersebut dipakai karena bertentangan dengan metodologi ulama salaf dalam menetapkan masalah-masalah akidah. 2. Filsafat. Istilah ini dipakai oleh para filosof dan orang yang sejalan dengan mereka. Ini adalah nama yang tidak boleh dipakai akidah karena dasar filsafat itu adalah khayalan, rasionalitas fiktif, dan pandangan-pandangan khurafat tentang hal yang gaib. 3. Tasawuf. Istilah ini dipakai oleh sebagian kaum sufi, filosofi orientalitas serta orang-orang yang sejalan dengan mereka. Ini adalah nama yang tidak boleh dipakai dalam akidah karena merupakan penamaan yang baru lagi diadakan. Di dalamnya terkandung igauan kaum sufi, klaim-klaim dan pengakuan-pengakuan khurafat mereka yang dijadikan sebagai rujukan dalam akidah. Penamaan tasawuf dan sufi tidak dikenal pada awal Islam. Penamaan ini terkenal ada setelah itu masuk ke dalam Islam dari ajaran agama dan keyakinan selain Islam. Dr. Sabir Taimah memberikan komentar dalam kitabnya Asyufiyah Mu'taqadan wal Maslakan. Jelas bahwa tasawuf dipengaruhi oleh kehidupan para pendeta Nasrani. Mereka suka memakai pakaian dari bulu domba dan berdiam di biara-biara, dan ini banyak sekali. Islam memutuskan kebiasaan ini ketika ia membebaskan setiap negeri dengan tauhid. Islam memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan dan memperbaiki tata cara ibadah yang salah dari orang-orang sebelum Islam. Begitu juga kita tidak pernah melihat adanya bibit-bibit sufi di dalam perjalanan hidup Nabi Shallallahu
alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhu yang mereka adalah sebaik-baik pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dari para hambanya setelah para nabi dan rasul. Sebaliknya, kita bisa melihat bahwa ajaran tasawuf diambil dari para pendeta Kristen, Brahmana, Hindu, Yahudi, serta kezuhudan Buddha. Konsep asyasyu ubi di Iran merupakan Majusi di periode awal kaum Sufi Ganusia Yunani dan pemikiran Neoplatonisme yang dilakukan oleh orang-orang Sufi belakangan. 4. Ilahiyat teologi. Ilahiyat adalah kajian akidah dengan metodologi filsafat. Ini adalah nama yang dipakai oleh mutakallimin, para filosof, para orientalis, dan para pengikutnya. Ini juga merupakan penamaan yang salah sehingga nama ini tidak boleh dipakai karena mereka maksud adalah filsafatnya kaum filosof dan penjelasan-penjelasan kaum mutakalimin tentang Allah Subhanahu wa ta'ala menurut persepsi mereka. Istilah dan pembagian dalam akidah yaitu iman, yaitu sesuatu yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan Islam, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh. Tauhid artinya mengesahkan Allah, tauhidullah. Ushuluddin artinya pokok-pokok agama. Fiqh akbar artinya fiqh besar. Istilah ini muncul berdasarkan pemahaman bahwa tafakuh fiddin yang diperintahkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 122 bukan hanya masalah fikih tentu dan lebih utama masalah akidah. Dikatakan fiqh akbar adalah untuk membedakan dengan fiqh dalam masalah hukum. Pembagian akidah tauhid meskipun membuat masalah dan qadar menjadi sengketa antara muslim, tetapi Allah telah membukakan hati hambanya yang beriman bahwa salaf salih bahwa mereka selalu mengikuti jalan kebenaran dalam pemahaman dan pendapat. Menurut mereka, membuat qadar termasuk rububiyah Allah bagi ciptaannya. Kemudian masalah ini termasuk dalam salah satu 3 jenis tauhid menurut pembagian ulama. 1. Tauhid al-uluhiyah, Al-Fatihah ayat 4 dan An-Nas ayat 3. Keesaan Allah dalam ibadah hanya Tuhan dan karena itu saja. 2. Tauhid ar-rububiyah, Al-Fatihah ayat 2 dan An-Nas ayat 1. Kesatuan Tuhan dalam tindakan, yaitu iman dan percaya bahwa hanya Allah yang dapat membuat, kontrol, dan mengatur dalam semesta. 3. Tauhid al-asma adalah natur asma dan keesaan Tuhan di alamnya adalah untuk percaya bahwa tidak ada yang mirip dengan Allah, satu asma dan sifat. Iman di qadar termasuk tauhid al-rububiyah. Oleh karena itu, Imam Ahmad berkata, qadar adalah kekuatan Allah karena tidak diragukan lagi. Qadar takdir termasuk tenaga kudrat menyeluruh dan kreatif. Selain itu, bernama qadar adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Tidak ada yang bisa tahu kecuali Dia. Ditulis pada tabel, diawetkan dan tidak ada yang bisa melihatnya. Kita tidak
tahu baik atau buruk nasib yang telah ditentukan bagi kita dan bagi makhluk lainnya, kecuali sekali atau berdasarkan teks dari kanan. Ada 3 jenis tauhid sebagaimana disebutkan di atas, dan tidak ada istilah atau tauhid mulkiyah, hakimiyah, karena istilah ini adalah istilah baru jika apa yang dimaksud dengan hakimiyah itu adalah kekuatan Allah dan kemudian dimasukkan ke dalam rahim. Tauhid rububiyah, hal berhubungan akidah. Nama-nama akidah. 1. Al-iman. Akidah disebut juga dengan al-iman sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, karena akidah membahas rukun iman yang 6 dan hal-hal yang berkaitan dengannya, sebagaimana penyebutan al-iman dalam sebuah hadis yang masyhur disebut dengan hadis Jibril dan para ulama sering menyebut istilah akidah dengan al-iman dalam kitab-kitab mereka. 2. Akidah i'tiqad dan aqaid. Para ulama juga menyebut ilmu aqaid dan atiq. 3. Tauhid. Akidah dinamakan dengan tauhid karena pembahasannya berkisaran seputar tauhid atau pengesahan kepada Allah di dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi tauhid merupakan kajian ilmu akidah yang paling mulia dan merupakan tujuan utama. Oleh karena itulah ilmu ini disebut dengan ilmu tauhid. 4. As-sunnah. Disebut as-sunnah karena para penganutnya mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya di dalam masalah akidah, dan istilah merupakan istilah masyhur populer pada 3 generasi pertama. 5. Ushuluddin dan usuladiyanah. Usul artinya rukun iman, rukun Islam, dan masalah-masalah yang qadhi serta hal-hal yang menjadi kesepakatan para ulama. 6. Al-fiqhul akbar. Ini adalah nama lain Ushuluddin dan kebalikan dari al-fiqhul asghar, yaitu kumpulan hukum-hukum ijtihadi syariah. Maksudnya adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SAW dan Rasulnya berupa jalan-jalan petunjuk terutama, dan yang paling pokok adalah ushuluddin dalam kurung dasar-dasar agama. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.